بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puja, puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan maha rahman dan rahimnya, yang sampai pada hari ini kita mungkin yang masih tenggelam dalam kemaksiatan, dosa dan khilaf, Allah masih bermurah hati memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur, sehingga kembali kita dapat bersama-sama bermuajahah, berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka menunjukkan eksistensi keberimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada manusia yang wajib kita cintai, yang tidak dikatakan kita beriman ketika kita tidak mencintainya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian ketika kalian tidak mencintaiku lebih daripada cintamu kepada orang tuamu, anak-anakmu, bahkan seluruh manusia. Maka dari itu hal terkecil daripada wujud cinta kita kepada Rasulullah, marilah kita bersama-sama membiasakan diri kita bersalawat kepadanya, dengan harapan kelak di yaumil hisab Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin insyaallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada hari ini, izinkan kami selaku khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah dan juga menasihati diri kami pribadi untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas iman kepada Allah Rabbul Alamin. Iman yang sebenar-benarnya iman
dengan semaksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan sebisa mungkin meninggalkan apa yang dilarangnya, dengan harapan iman yang senantiasa konsisten bahkan terus meningkat menjadi jaminan di hadapan Allah kita semua mendapatkan predikat, pangkat, jabatan dan kedudukan tertinggi di hadapannya, yaitu pangkat takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami selaku khatib menyampaikan khutbah dengan tema golongan yang dirindukan oleh surga. Ketika kita berbicara masalah rindu, kalau kita boleh memberikan sedikit definisi, rindu itu penghargaan terhadap dia yang berjarak. Akan senang perasaan kita ketika ada orang yang merindukan kita. Akan bangga kita ketika seorang presiden mengatakan aku rindu kepada si fulan. Tentu kita akan bangga ketika seorang gubernur, seorang menteri, seorang wali kota atau bupati, aku merindukan si fulan. Akan tetapi bukan mereka yang merindukan kita. Kita bangga ketika dirindukan oleh seseorang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Akan tetapi bagaimana ketika surga yang merindukan kita? Surga menjadi tempat yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluk, seluruh manusia, baik si pendosa walau ataupun ahli ibadah, semua pasti merindukan yang namanya surga. Surga menjadi pusat daripada segala kenikmatan yang akan kita rasakan. Surga menjadi tempat kita akan merasakan puncak dari segala puncak kenikmatan, yaitu bertemunya kita dengan Rabb kita. Lantas siapakah orang-orang yang dirindukan surga? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang-orang yang dirindukan surga itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ada 4 golongan, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Siapakah mereka? Yang pertama kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Mereka yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Penggalan hadis yang pertama mengingatkan kepada kita, Al-Quran yang telah sampai kepada kita hari ini itu melalui proses panjang, melalui Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'at tabi'in dan seterusnya sampai ulama kita, melalui proses panjang dakwah yang tentu tidak kurang banyak memakan harta, tenaga, bahkan jiwa, sehingga Al-Quran bisa sampai kepada kita hari ini. Al-Quran menjadi manuskrip tua yang dikatakan oleh para ahli sejarah tidak memiliki perubahan, mulai daripada Al-Quran terdahulu yang ditemukan sampai hari ini, itu tidak memiliki perubahan sama sekali di dalamnya. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang telah sampai pada kita hari ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai lebih sering debu menyentuh Al-Quran di rumah kita daripada tangan kita. Jikalau mungkin Al-Quran bisa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku sangat iri kepada handphone yang ada di tangan hambamu.
Dia senantiasa berada di kantong-kantong hambamu, senantiasa berada di tas-tas hambamu, sedangkan aku berada di lamarinya, tebal penuh dengan debu. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini marilah kita sama-sama mencintai Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an, membiasakan lisan kita untuk membaca Al-Qur'an. Karena tidak ada ruginya membaca Al-Qur'an jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu menjadi mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yang setiap hurufnya akan bernilai pahala. Kalau kita tidak bisa baca banyak, minimal setiap sholat kita baca 2 ayat saja. Setiap selesai sholat 5 waktu kita baca 2 ayat saja. Kita tidak perlu membaca banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Misalnya setelah sholat maghrib, kita cukup membaca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Setelah maghrib. Setelah isya kita sambung lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Kita lanjut lagi nanti setelah subuh. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 ayat kalau memang kita tidak sempat. Yang penting kita istiqomah. Karena ketika kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pegangan kita, sebagai pedoman kita, sebagai sahabat kita, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Umar, dikatakan bahwa Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada dia yang sering membacanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kalau kita ingin dirindukan surga, maka marilah kita membiasakan lisan kita untuk membacanya. Tidak perlu banyak, yang penting kita istiqamah. Dan tentu banyak itu lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga kata Nabi, wahafizil lisan, dia yang senantiasa menjaga lisannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah lisan, Islam sangat konsen terhadap persoalan lisan ini. Begitu banyak peringatan tentang lisan atau lidah kita. Lidah ini atau lisan kita memang merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang sukses karena lisannya. Apakah dia sebagai motivator, apakah dia sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai anggota dewan. Banyak orang sukses karena lisannya. Tetapi banyak juga manusia yang hancur gara-gara lisannya. Terkadang banyak orang yang bertikai, banyak orang yang saling menghancurkan, bahkan saling membunuh, itu gara-gara lisan. Itulah kemudian dalam pepatah Arab jelas disampaikan, athratul qadami aslamu min athratil lisani. Tergelincirnya kaki, tatorona bangkenta, itu lebih baik daripada tergelincirnya lisan. Karena ketika kita jatuh, luka dan sakit, terkadang bisa diobati dengan betadine, minyak gosok dan lain sebagainya. Tetapi kalau lisan kita yang kemudian mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan orang, terkadang itu sangat sulit diobati. Bisa jadi mereka memaafkan kita, tetapi di dalam hatinya masih terdapat kejengkelan, bahkan menjadi dendam yang akan dibawa sampai mati. Maka dari itu hati-hati dengan lisan kita. Maka dari itu agama memperingatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita ini mengaku diri beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam saja. Dalam riwayat lain dijelaskan, kalau kita mengaku diri muslim, muslim yang sejati adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika dia bisa menyelamatkan orang lain daripada bahaya lisannya dan juga daripada tangannya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah, mulai hari ini kita jaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa mengatakan perkara-perkara yang baik dan benar, maka lebih baik kita diam untuk menghindari dosa dan lain sebagainya.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga kata Nabi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada mereka yang lapar. Penggalan hadis yang ketiga ini memberikan isyarat dan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita memiliki kemampuan, memiliki harta yang lebih, maka bantulah orang lain yang sedang dalam keadaan susah. Maka bantulah orang lain yang sedang dalam keadaan lapar. Agama Islam mengajarkan kita tentang kepemilikan harta tidak boleh terpusat, tidak boleh bersifat sentralisasi, tetapi harus bersifat desentralisasi. Dia harus menyebar. Karena kita adalah manusia, ketika kita diberikan harta oleh Allah, itu tidak semata-mata harta milik kita pribadi. Bisa jadi di sana ada harta anak yatim, ada harta saudara tetangga kita yang susah, ada harta orang tua kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kelebihan oleh harta oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya saja hari ini kita sudah bisa makan, pagi ini sudah kita bisa makan, ada kelebihan sedikit, maka kita berikan tetangga kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan susah atau lapar. Perkara sedekah, perkara infak, perkara membantu orang lain, ini merupakan salah satu amalan yang sangat penting yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang akan memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita. Karena sejatinya harta yang kita keluarkan bukanlah habis, bukanlah hilang, akan tetapi menjadi tabungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan daripada harta yang kita infakkan di jalan Allah. Begitu banyak ayat dan hadis yang memberikan kebaikan, yang memberikan contoh kenikmatan dan juga lipat ganda pahala ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah. Misalnya saja, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Bahwa ketika kita menginfakkan harta satu, itu akan muncul tumbuh 7, dari 7 itu akan melahirkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Itu mengisyaratkan bahwa ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah, itu akan melahirkan begitu banyak kebaikan yang akan kembali kepada diri kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki kelebihan harta tabe. Terkadang banyak orang, ini mohon maaf, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, itu tidak salah ketika kita memiliki kelebihan harta. Tetapi ingat, Allah tidak hanya berada di Makkah dan Madinah, Allah juga berada di perut saudara-saudara kita yang lapar. Allah juga berada di kedua telapak tangan saudara-saudara kita yang memiliki banyak utang dan tanggungan. Dan ada satu konsep yang sering kita lupa ketika kita berbicara masalah infak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang infak, kul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Bahwa sebaik-baik infak itu yang pertama adalah kepada orang tua tak, yang kedua kepada karib kerabat tak, keluarga tak, baru kepada orang miskin, baru kepada anak yatim. Banyak kita mungkin yang gemar menyumbang ke panti asuhan, gemar menyumbang ke masjid, gemar menyumbang, membagikan makanan kepada orang susah di pinggir jalan. Tetapi terkadang kita banyak lupa bahwa masih ada orang tua tak yang susah, masih ada saudara tak yang susah, yang memiliki utang, yang masih lapar perutnya. Maka sebelum kita menyumbang kepada orang lain, kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaina wal aqrabina wal yatama. Sebaik-baik infak itu yang pertama kepada orang tuamu, yang kedua kepada karib kerabat keluargamu, selanjutnya kepada fakir miskin, selanjutnya kepada anak yatim, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, orang-orang yang dirindukan surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kesehatan. Yang sakit Allah sembuhkan, sehingga kita ketemu dengan bulan Ramadan yang insyaallah beberapa pekan lagi akan kita rasakan. Kalimat nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa
na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sebentar lagi akan kita dengarkan setiap harinya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita bulan suci Ramadan. Kalaupun kita sampai nanti, amin insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan kita itu jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Yang masih bolong-bolong sholatnya, kita sholat 5 waktu. Yang masih jarang ke masjid, kita lebih sering ke masjid. Yang masih sering bolong puasanya, kita niatkan memang mulai hari ini bahwa ya Allah, sampaikan saya pada bulan suci Ramadan, saya akan perbaiki ibadahku sebaik-baik mungkin. Karena orang yang disuguhkan surga bukan hanya sekedar puasanya saja, tetapi dia yang mampu menghidupkan puasa dengan menahan hawa nafsunya, dengan tidak melakukan keburukan, kekejian dan kemungkaran, yang senantiasa menghidupkan Al-Quran di bulan-bulan suci Ramadannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu Ramadan. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar tadi, selain Al-Quran memberikan syafaat, kelak di yaumil hisab Allah akan puasa Ramadan kita akan datang kepada Allah. Ya Allah, jangan kehisap di hambamu, karena saya, kata Ramadan, dia menahan laparnya dan hawa nafsunya sehingga dia mau berpuasa, maka bebaskan dia daripada hisabmu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat selain daripada syafaat Nabi, mendapatkan syafaat Al-Quran, dan tentu mendapatkan syafaat bulan suci Ramadan yang insyaallah berapa pekan lagi akan kita temui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dhatik fi kulli waqtin muhin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir haj. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qina fadlika ma siwak ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma yassir wa la tu'assir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.